Kemarin tuh ada yang nanya ke aku cara nge-spray, dia bingung nge-spray ringan sama nge-spray seperempat tuh apa bedanya gitu. Apa kita bahas itu aja ya? Kebetulan aku ada pulkra, ini masih kering nih. Aku cari sprayer dulu ya. Sprayer. Sprayer ini sama ada juga botol kayak gini. Botol kayak gini nih ada selangnya. Gampang kok bikinnya, tinggal disolder aja, masukin selangnya sampai ke bawah. Kalau di spray ringan cuma nge-spray 1-2 udah beres. Kalau untuk disiram seperempat itu kita pakai botol seperti ini. Disiram ke kandangnya sebanyak seperempat dari luasnya gitu. Ya, dia keluar. Liburan pada ngapain nih? Kok nggak ada yang jawab ya? Pavi di mana? Pavi itu kakak tua aku. Kalian tahu nggak? Ada yang nanya nih, spray dinding, apa spray substrat, apa spray permukaan, apa sampai bawah, tolong jelasin, Ci. Ya, itu tergantung dari jenisnya sih. Kalau misalkan spray dinding aja, biasanya buat yang arboreal, kayak Avicularia peru purple atau Avicularia peru, terus maculata juga, itu spray dinding. Terus kalau permukaannya kering, kalau untuk maculata nih misalnya, kalau dia kan kering, jadi si substratnya itu nggak sampai disiram atau di spray berat banget gitu. Jadi cuma ringan aja. Tapi kalau kayak Avicularia peru purple atau Avicularia peru yang dia butuh agak lembab, ya disiram setengahnya boleh. Kak, mau tanya gigatan tarantula yang paling parah itu gimana ya? Soalnya mau pelihara masih mikir. Kalau gigitan paling parah, ada yang sampai kesemutan satu badan sama panas dingin berapa hari. Tapi kamu kalau miara tarantula kan ada level-levelnya. Misalnya level venom yang low, medium, sama yang high. Kamu kan bisa pilih mau yang low, medium, apa high. Kalau kamu nggak mau yang parah banget, ya pilih aja yang low, yang cuma kesemutannya cuma setangan gitu. Lokasi mana nih? Saya di Bandung tapi bisa kirim ke semua kota di Indonesia. Ada Tokopedia-nya juga. Tokopedia saya Spider Lover Pet Shop. Spider Lover Pet Shop, cari aja di Tokopedia.
Kalau yang low tapi warnanya bagus apa Kak? Biasanya sih Hamori atau apa ya, Bohme kayak gitu-gitu. Yang agak murah juga sih. Ci, afik-afik yang ready apa aja? Sama range harga berapaannya? Kalau untuk afik-afik dia emang buat pemula, tapi dia agak mahal, 400-500 ke atas untuk anakan aja. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang ready lagi, karena ternyata agak susah ya nernakinnya. Kemarin ini gagal telur berapa kali. Pengen punya albopilosum. Ya, albopilosum sih ada di saya. OBT sekitar 50 ribuan udah dapet. 75 juga udah dapet. Beda ukuran sama yang 50 ribu itu. Ini lagi ituin Pripepi. Dia nggak mau keluar. Sudahlah. Gini aja ya. Nggak kelihatan warnanya sebentar ya. Ini ada bohme. Ini bohme juga cakep warnanya, tapi masih anakan. Ini ada sih di Tokopedia kita. Ini Hamori, nah warnanya dewasanya kayak gini. Albopilosum saya ada keduanya, ada yang Honduran sama Nicaragua. Kalau Nicaragua dia masih sekitar 3 sentian. Dan teman-teman kalau beli Nicaragua ke kita nggak usah khawatir soal apa bakal ketuker jenis ya, karena kita teliti soal label jenisnya ini. Ini kemarin ini tempatnya masih pakai 100 gram. Mas 100 gram itu toples kayak sebesar ini loh. Ini yang 100 gram. Tapi sekarang mereka udah dipindah ke toples kotak kayak gini semua, jadi lebih luas. Ada yang nanya apa lagi ya? Coba kalian mau tanya apa lagi? Mumpung saya ada waktu untuk live. Ini yang Nicaragua albopilosumnya. Bawahnya itu apa ya Kak buat dasar? Ini kokopit saya juga jual untuk kokopit ini. Dan kalau beli ke saya juga udah dapet sih kokopitnya. Cuma kalau yang bonusan nggak sebanyak yang beli gitu. Kalau yang low venom warnanya bagus, bisa coba Bohme sama Hamori ya Kak. Ada di toko kita Spider Lover Pet Shop. Ini yang Bohme yang masih anakan, murah. Ada juga yang ukuran di atasnya, tapi saya harus cari-cari dulu. Ada yang udah 2-3 sentian. Lampunya kok nggak nyala ya? Nasib. Ada juga yang udah 5-6 cm sebesar ini. Maafkan kalau di saya cuma pakai toples-toples kotak kayak gini aja. Nah, ini Bohme, cakep kan?
Dia bisa dihandle juga sih, cuma ini bakal gatel ya kalau dia nendangin bulu. Udah naik dia nggak mau turun. Turun. Tarantula punya pertahanan bulu di sini nih, di daerah sini untuk tarantula New World saja. New World itu tarantula yang berasal dari Amerika. Jadi dia bakal nendangin bulu kalau merasa terancam. Nah, kalau untuk tarantula New World seperti ini, racunnya rendah. Jadi banyak dipilih untuk pemula yang jenis-jenis New World. Ya, mereka lebih pengen gatel daripada racunnya tinggi soalnya. Ada pertanyaan apa lagi nih ya? Bentar saya cari dulu. Wirawan Joko liburan malah ngurus tarantula, sama kayak saya, senasib. Ayo dong, aktif bertanya. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Ada klasi juga, Beb. Ini juga bisa dipegang. Klasi ini juga termasuk tarantula New World dan aman untuk pemula ya. Perawatannya juga mudah. Cuma kalau ngomong-ngomong perawatan, tarantula itu paling gampang di antara semua hewan. Cuma kasih makan seminggu sekali, terus di spray seminggu sekali. Hamori. Hamori saya kebetulan udah sekitar 2 sampai 2,5 sentian. Udah bukan 1 senti lagi. Tapi masih tetap murah kok harganya. Nah ini yang ini masih 1 senti nih. Jadi tinggal dipilih aja di Tokopedia-nya mau yang ukuran berapa. Atau mau langsung DM Instagram saya juga boleh. Kemarin ada yang nanyain Blondie. Tapi ini hampir gak kelihatan ya. Soalnya dia gelap warnanya. Nah, kelihatan gak? Enggak ya, coklat semua. Ya udahlah, kapan-kapan aja kita liatin blondinya ya. Hamori besar harga berapa, Ci? Ada yang nanya nih, hamori besar kalau betina sekitar 950 saya jual. Kalau yang jantan 450-an. Jadi tergantung dari jenis kelaminnya. Kalau beli di saya itu garansi sexing seumur hidup ya. Nah ini Chromatus. Ini juga murah nih, cuma 100 ribuan aja di Tokopedia. Untuk yang masih unsex sama jantan, tapi jantan lagi habis sih. Adanya unsex saja sama female ya.
Female 350 ribuan kawan-kawan. Jadi pengen ngisengin nih. Ya karena ini lagi liburan, jadi aku Instagram live-nya santai gini. Jadi kalau biasa kan aku siapin bahan, siapin segala macamnya. Ini enggak, ngalor ngidul aja gini. Ini yang waktu kemarin ini saya iklanin di Tokopedia, yang berikutkan yang akrilik dekorasi itu loh. Ada Colorato Philosopus, adalah Siodora Parahibana, tapi ini nggak kelihatan yang ngumpet di sana. Tapi kandang dekorasinya cakep-cakep kan. Oh ya, karena ini agak santai jadi saya nggak bisa terlalu lama ya. Bingung juga mau ngomongin apa. Ada yang mau nanya lagi nggak? Yang pengen tarantula boleh DM saya aja ya. Silahkan DM secara pribadi. Halo Hidayah Beta, halo Noh Suryadi, Rafa, Hafiz, Febri. Yang mau OBT boleh tuh DM saya aja. Ini kecoa. Ini kecoa Harley Quinn yang di WC. Random banget ya gue. Iya, ini saya sengaja ternakin. Percaya nggak? Saya suka warnanya. Nah, kalau ini kecoa Panchloranifera. Pada jijik sama kecoa nggak sih? Cakep ya, hijau keputihan. Update Enklogigas. Nicaragua berapaan sih? Nicaragua masih murah kok, 125.000. Gigas gue garing. Tapi si substratnya ini masih aku lembapin kok. Ini gigasnya di dalam. Gak kelihatan ya. Soalnya kalau ini aku isi ternyata jadi banyak nyamuk ya. Halo Kojo. Ini lagi ngobrol ngalor ngidul aja sih. Balfour nih, siapa yang mau lihat komunal gue? Pumpkin patch itu apa lopus? Aduh, aku lupa harganya. Kamu DM aku aja ya secara pribadi. Simpana Alam. Aku harus copy paste link di Tokopedia soalnya. Mau tanya dong, jual heteropoda nggak? Heteropoda itu Huntsman look lokal ya. Saya nggak jual sih. GBB yang paling kecil adanya ini, sekitar 430 ribuan. Kalau yang anakannya banget udah sold out sih. Mana ya, susah mau. Nah. Nih, ini GBB, cakep kan? Dia baru ganti kulit. Ini kulitnya.
Buat yang belum tahu, tarantula ganti kulit setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali. Kalau misalkan dia makin dewasa, dia makin lama ganti kulitnya. Nah, kulitnya ini kalau dia masih keadaannya utuh bisa dipajang, bisa banget. Tapi ini udah nggak utuh sih. Iya, paling gampang untuk tarantula tuh karena dia cuma kasih makan, kasih minum seminggu sekali. Nggak usah dijemur, nggak usah dimandiin, nggak usah pakai vitamin segala macam. Isopot, ada yang nanyain isopot. Kenapa isopotnya? Yang lagi keluar nongol banyak nih ada Magic Potion. Ada pertanyaan soal isopot. Kalau mau order di mana Kak? Bisa DM ke Instagram saya atau di Tokopedia Spider Lover Pet Shop ya. Oh, rembes soal apa nih? Soal gigas? Bukan rembes. Emang sengaja gue kosongin. Karena banyak nyamuk. Oh iya, untuk tarantula selain ngasih makannya itu seminggu sekali, terus apa ya, kasih minumnya seminggu sekali juga, bisa ditinggal lebih lama daripada peliharaan lain, bisa ditinggal seminggu, 2 minggu. Mana ya isopot gue? Kalau ini nggak kelihatan, kecil. Nih Amberdaki. Untuk perawatan isopot saya gini aja sih, satu kandang itu isinya satu jenis. Ada banyak jenisnya, ada Amberdaki, terus ada Terbelio borneosus. Ini udah ganti nama sih, udah diralat. Tapi saya lupa jadi apa ya. Terus ada Kubaris SP Opal. Ini kayaknya harus saya bersihin deh nanti. Ngebersihin isopot itu lumayan pegel. Soal isopot ada pertanyaan tidak? Kak, kok tiba-tiba albo saya jadi nunjukin taringnya terus ya sambil berdiri, padahal sebelumnya jarang banget dibuka kandangnya atau diganggu gitu. Dibuka kandangnya cuma buat kasih makan, abis itu ditutup lagi. Beberapa tarantula, misalnya albo tuh termasuk jenis yang jinak. Tapi karakter tarantula itu kan tergantung dari kepribadiannya juga. Ada yang galak juga, ada yang nyeleneh gitu. Deriko ini masih juvie ya, yang masih
Yang dewasanya tuh ada di pojok. Ini besar deh. Ini bisa besar 1 senti lebih mah ada. Tapi susah diliatin. Jadi kalau ke bagian albonya galak ya udah nasib paling tuker sama albo lain atau beli lagi yang lain. Kalau misalkan nggak mau dapat albo yang galak ya bisa sih kasih di note aja di Tokopedia atau di DM ke saya, Kak tolong dites dulu karakternya gimana gitu. Tapi ngetes karakter misalnya di saya jinak, nyampe sana nggak tahu juga kalau robah. Tapi jarang sih yang misalnya yang kayak gini tuh, misalnya albo jenisnya jinak terus ada satu yang galak gitu. Nah itu jarang banget. Ini clue gini, dia nggak mau, dia tidak mau. Saya suka isopod lucu-lucu. Lucu nggak? Lucu ya? Dah, masukin lagi. Ini dari rak atas itu sampai ke bawah ini isopod semua. Ini juga. Tapi ini cuma 2 ini sih, itu kosong. Si isopod caranya gimana, Ci? Diambilin satu-satu, terus si daunnya itu diliatin satu-satu, termasuk kayu sama si itunya juga diliatin lagi satu-satu. Udah gitu baru tanahnya diambilin sedikit-sedikit, diliatin ada isopodnya enggak. Soal isopod ada pertanyaan tidak? Kak, kok tiba-tiba albo saya jadi nunjukin taringnya terus ya sambil berdiri, padahal sebelumnya jarang banget dibuka kandangnya atau diganggu gitu. Dibuka kandangnya cuma buat kasih makan, abis itu ditutup lagi. Beberapa tarantula, misalnya albo tuh termasuk jenis yang jinak. Tapi karakter tarantula itu kan tergantung dari kepribadiannya juga. Ada yang galak juga, ada yang nyeleneh gitu. Deriko ini masih Juvi ya, yang dewasanya tuh ada di pojok. Ini besar deh, ini bisa besar 1 senti lebih mah ada. Tapi susah diliatin. Jadi kalau ke bagian albonya galak ya udah nasib paling tuker sama albo lain atau beli lagi yang lain. Kalau misalkan nggak mau dapat albo yang galak ya bisa sih kasih di note aja di Tokopedia atau di DM ke saya, Kak tolong dites dulu karakternya gimana gitu. Tapi ngetes karakter misalnya di saya jinak, nyampe sana nggak tahu juga kalau robah. Tapi jarang sih yang misalnya yang kayak gini tuh, misalnya albo jenisnya jinak terus ada satu yang galak gitu. Nah itu jarang banget. Ini clue gini, dia nggak mau, dia tidak mau. Saya suka isopod lucu-lucu. Lucu nggak? Lucu ya?
Dah, masukin lagi. Ini dari rak atas itu sampai ke bawah ini sopot semua. Ini juga. Tapi ini cuma 2 ini sih, itu kosong. Si isopot caranya gimana, Ci? Diambilin satu-satu. Terus si daunnya itu diliatin satu-satu. Termasuk kayu sama si itunya juga diliatin lagi satu-satu. Udah gitu baru tanahnya diambilin sedikit-sedikit, diliatin. Ada isopotnya enggak. Tipsnya itu jangan nge-rehouse isopot pas lagi banyak baby yang 1 mili itu enggak banget deh, enggak banget. Mendingan tunggu pas sudah pada juvi udah 5 mili atau berapa mili gitu ya, 7 mili baru di rehouse itu lebih oke. Kak, saya punya albo abis molting udah hampir 2 minggu nggak mau makan, wajar nggak ya? Nggak wajar sih. Itu tergantung dari perawatan kayaknya. Apakah kering atau enggak. Terus ventilasinya gimana. Terus apa dia pernah jatuh atau enggak. Aduh, jatuh melulu. Isopot ada T minus albino. Aduh burem mami. T minus albino ini lebih putih daripada Magic Potion, sama matanya tuh merah. Kalau Magic Potion dia matanya hitam, nggak kelihatan matanya. Pokoknya matanya merah. Ini saking kecilnya jadi matanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga. Ya udahlah, pokoknya matanya merah guys. Kandang mana nih? Kandang akrilik kayak gini sekitar 336. Ci, kalau kena DKS bisa sembuh nggak? Kalau kena DKS ada yang bisa sembuh, ada yang nggak. Jadi diperjuangin aja dulu. Kalau DKS itu kan kakinya tuh, kalau tarantula kan jalannya biasanya begini kan. Nah kalau DKS lihat jalannya tuh begini, udah nggak beraturan kakinya. Kalau kena DKS, kalau misalkan dia kenanya karena kelembapannya nggak cocok, misalnya tarantulanya jenisnya kering tapi kamu kasih lembab, itu nggak akan cocok. Jadi ya tinggal dikeringin aja, nanti dia berangsur-angsur pulih sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada sebab lain, misalnya kena saraf atau kena apa atau kena keracunan, itu susah. Jadi ya cuma bisa diperjuangin aja sih sampai akhir hayat ya. Ada rekomen spesies outward buat pertama kali piara outward nggak, Ci? Balfi dan Pokis cocok nggak ya buat pertama kali piara outward? Kalau sebelumnya udah piara yang New World, terus udah tahu cara penanganannya gimana, udah tahu cara nangkepnya yang bener gimana, mau piara Old World, ya piara aja yang disuka yang mana aja. Soalnya Old World itu karakternya mirip-mirip, serata-rata high venom, jalannya cepet, jadi nggak ada yang buat pemula. Kalau mau ya nekat-nekat aja sih. Kalau misalkan mau ya ambil aja yang murah kayak Murinus atau BT atau Darlingi atau apa gitu. Pokis boleh sih kalau mau nekat. Balfi juga bisa aja kalau misalkan udah tahu cara penanganan yang benar dan baik. Cara penanganan yang benar dan baiknya udah pada tahu belum? Halo Stefan, halo Basir, Rihandong, Doni Pur. Maaf ya kalau ada yang kelewat satu-satu ini, soalnya takutnya nggak kelihatan.
Cara untuk nangkap tarantula, misalnya ya ada yang kabur. Sebenarnya gampang, tinggal kamu ituin pakai toples aja gini. Tarantula yang udah masuk di dalam, tinggal pakai karton disisipin di bawahnya. Toplesnya sebaiknya yang paling 2 cm lebih besar dari tarantulanya sendiri. Jadi kalau misalkan tarantulanya 7 cm, toplesnya sekitar 9 cm, 10 cm gitu. Itu oke. Jangan yang toplesnya 7 cm, tarantulanya 15 cm, itu nggak akan bisa ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya akhiri? Ini ada isopod yang baru nih guys. Ini baru banget. Ini dia tipe kering. Dia ada kuning-kuningnya. Cuma ini cukup mahal sih. Seekornya 200 ribuan lebih. Kalau yang udah pernah miara isopod yang jenis lain ya bisa dicoba yang jenis ini, Ornatus Yellow. Jadi ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, ya kalau misalkan ada tarantulanya masalah kesehatan boleh, tapi kalau misalkan nanya perawatan harus beli di saya dulu ya. Saya rasa untuk live kali ini cukup segini aja deh. Makasih ya. Dadah.